TS-nya juga sama berarti, Bu. Dilihat dari pematerian saja. Iya, dari situ dulu aja. Jadi, eh, ya ya nanti harus dibikin sih sebenarnya ya capaian pembelajarannya nanti di ini. Tapi sementara bisa lihat gambarannya dari materi. Kemudian sebenarnya kalau ya kalau MBKM-nya konversinya diambil, perkuliahannya tidak wajib ya. Begitu, Hanifah. Baik, Ibu. Terima kasih. Nanti akan disampaikan. Kalau yang lain, kelas lain? Oh, oke. Terus 3B, 3C? Untuk kelas 3B juga, Bu, mengikuti perkuliahan semuanya. Oke. Satu kelas lagi ya? 3C apa 3A satu kelas lagi? 3C mengikuti semua, Bu. Kecuali Ricky yang ISMA. Oke. Oke, berarti hampir kebanyakan ikut semua ya. Baik, kita akan mulai. Minggu lalu kita udah bicara mengenai biodiesel, solar, bensin, dan aftur. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi bionya. Itu solar, bensin, dan aftur itu kan fuel, energi untuk bahan bakar penggerak kendaraan. Nah, kenapa bisa diganti minyak nabati? Kita lihat minyak nabatinya. Nah, ini minyak nabati itu merupakan lemak ataupun minyak ya. Lemak ataupun minyak yang diperoleh dari tumbuhan atau misalnya juga bisa ada dari hewan. Contohnya ya macam-macam ya lemak-lemak dari hewani walaupun agak jarang sih kalau di sini. Dan terutama terdiri dari trigliserida asam lemak. Modelnya seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, ini gliserol. Gliserol itu bagian dari ini ya. Kalau ini bagian ini diputus, nah ini adalah trigliserida. Lalu ini adalah asam lemak. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini H2COH. Jadi ini ya. Itu memiliki kemiripan. Di sini bedanya apa? Ada apanya? Ada komponen apa? Ada yang bisa bantu? Ada komponen apa di sini? Yang belum? Halo? Lihat di sini. Ini bagian dari trigliserida adalah ini yang saya lingkari, lalu di sebelah kiri, apa yang kurang dari yang kiri untuk seperti yang kanan? H-nya, Bu. H-nya, betul ya, hidrogennya. Jadi, ini kan karena alkilnya diisi dengan ini. Nah, dia kalau lepas tuh ada hidrogen di sini. Betul. Kemudian yang ini adalah alkil-alkilnya. Nah, yang ini ini plus yang ini, plus ada O-nya di sini. Kalian bisa lihat di sini ya. Plus ini. Nah, kadang ini O-nya atau ini ada OH sendiri di sini. Jadi O-nya ikut ke sini. Maka ini menjadi alkilnya. Ini juga alkilnya. Ini juga bentuk alkilnya. Nah, alkilnya atau rantai alkilnya, kadang disebut itu adalah asam lemak. Nah, ada H-nya tambahan di sini ya. Jadi RCOOH atau dibalik R-nya sebelah kiri RCOOH. Jadi R1, R2, R3 karena biasanya trigliserida adalah asam lemak dengan 3 gugus alkil 1, 2, 3. Itu R1, R2, R3, CN-1HM, N-nya biasanya genap, jarang nggak ada yang ganjil ya.
dari 6, coba kalian perhatikan saja asam-asam lemak itu genap, CN-1HM. Jadi kalau dilihat ini struktur asam lemak ini apa? Dia adalah asam karboksilat beratom genap, C6 sampai C30. Kalau lipid, ini ester asam lemak berantai panjang biasanya tidak bercabang, itu istilah lainnya. Jadi trigliserida itu terdiri dari apa? Gliserol, dan juga rantai alkilnya itu adalah asam-asam lemak. Kemudian kalian bisa lihat, nah ini sekali ya kimia organik. Bisa dilihat di sini, ini adalah rumus bangun beberapa asam lemak penting. Kenapa penting? Karena ini yang ada di Indonesia. Terutama karena Indonesia itu kaya sekali dengan minyak kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu paling banyak di mana-mana kelapa sawit. Maksudnya bukan kalau Jawa Barat kurang ya. Di area Sumatera dan juga area Kalimantan itu kelapa sawit. Kemudian kita lihat kenapa menjadi penting, ada istilah di sini namanya asam lemak jenuh. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan asam lemak jenuh? Yang ini sebelah kiri, yang sebelah kanan itu asam lemak tak jenuh. Nah, apa bedanya? Asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh. Apa bedanya? Masih pada ngantuk ini ya pagi-pagi ya? Dari ikatannya Bu, ikatan yang jenuh itu tunggal di gugus karbon ini. Tunggal, Jenuh itu rangkap. Iya, betul ya. Betul sekali. Jadi lihat di sini, ini rantainya, lihat tunggal semua, asam kaprilat, kemudian laurat. Kaprilat itu lihat jumlah C-nya ya. Di sini ada 6 plus 1, 8. Ini C8, C-nya ada 8. Kalau ini C-nya ada, laurat itu C-nya ada 12 ya. Stearat ada berapa? Stearat itu 18, 16, 17, 18. Ini yang jenuh. Nomor atom, atom karbon nomor 1 sama dengan atom karbon pada gugus karbonil. Yang ini nomor satunya. Ini nomor 1. CH3 ini metil karbonil nomor 1. Sedangkan kalau tak jenuh, kalian lihat di sini yang sebelah kanan, itu punya rantai rangkapnya. Betul. Tadi siapa yang menjawab ya? Terima kasih yang sudah menjawab ya. Ini ada, dan juga ini ada. Nah, ini tuh adalah senyawa-senyawa penyusun minyak nabati yang kebanyakan ada di tumbuhan. Kalau kalian ini nggak suka memperhatikan ada kandungan omega 3, kandungan omega 6, omega 9. Suka ngelihat itu nggak? Itu biasanya terkandung dalam apa sih? Omega 3, omega 6. Pernah dengar? Pernah, Bu. Di mana lihatnya? Vitamin ya sih, Bu? Vitamin, ya betul sekali. Ternyata itu isinya apa sih? Isinya tuh asam linoleat. Jadi nama dagangnya yang gampang disebutnya omega 6. Nah, omega 6, ini dia. Itu ada di asam linoleat. Omega 3 ada di asam linolenat. Dan ini disebut omega 9, ada di asam oleat. Jadi kandungan-kandungan itu sebenarnya sudah terdapat di minyak nabati, minyak sawit juga ada, karena minyak sawit kita unsur utamanya itu adalah asam oleat dan juga asam palmitat. Nah, omega 9 ada ya. Omega 6, omega 3. Jadi area di sebelum rantai karbon rangkap itu omega 9. Nah, ini omega 6, ini omega 3. Jadi kita menyebutnya asam oleat itu omega 9, asam linoleat itu omega 6, asam linolenat itu omega 3. Kadang suka ada tuh biasanya di susu anak-anak ya, susu formula ataupun di vitamin, betul, dan juga di telur. Kadang ada telur tuh dikasih difortifikasi, dikasih omega 3. Katanya telur omega 3 lebih mahal biasanya harganya. Nah, itu kandungannya ini. Sebenarnya kita bisa dapatkan dengan mudah dan nggak mahal-mahal juga, yaitu dari minyak nabati. Kemudian di sini tambahan yang lain ya, ada asam
eleostearat. Bedanya apa? Di sini rangkapnya lebih banyak di 9, 13, 11 dan 13. Lalu ada risinoleat. Nah, ini yang unik. Ini adalah ini karena ada gugus ininya di sini dan ada ini ya. Ini ada di minyak jarak kastroli kalau kalian pernah dengar minyak jarak. Sedangkan yang eleostearat ini ada di kemiri Sunan. Dulu sempat ramai sekali menanam kemiri Sunan dan minyak jarak. Ternyata dia banyak mengandung asam risinoleat dan juga eleostearat yang sebenarnya menjadi tidak bagus karena banyak rantai rangkapnya. Kalau banyak rantai rangkap itu sama seperti apa? Sama seperti kalian punya pacar lebih dari satu ya. Jadi nggak akan stabil. Nah, itu kasih sayangnya kebagi-bagi, nggak akan stabil. Sama ini juga. Karena satu pegangan dua. Satu megang dua gitu. Ini haknya. Haknya adalah untuk menstabilkan. Dipakai di sini dan juga di sini. Nah, satu lagi ada asam malvalat sama asam sterkulat. Kenapa ini menarik? Kalian lihat bentuknya. Ini segitiga. Nah, ini banyak terdapat di dalam minyak kepoh. Saya pernah lihat buah kepoh, itu bijinya kecil-kecil, kemudian ketika dipres gitu ya, itu harus benar-benar suhunya rendah. Di oven aja suhunya nggak boleh tinggi-tinggi kalau nggak rusak. Gampang sekali teroksidasi. Kenapa? Karena sangat tidak stabil. Lihat di sini model rantainya begini. Ada seperti ininya. Nah, yang stabil apa? Yang stabil adalah asam lemak jenuh. Ini dia. Nah, sekarang saya tanya, kalau di supermarket kalian suka lihat ada mentega dan juga ada minyak goreng ya? Apa bedanya mentega sama minyak goreng? Kan ada mentega yang merek macam-macam tuh, apa Blue Band lah, terus apa lagi? Porvita makin banyak. Kalau dulu cuma Blue Band sama Simas ya, sekarang tuh. Apa bedanya? Mentega sama minyak. Ada yang tahu? Wah, ini orang teknik kimia harus tahu nih bedanya minyak goreng. Bahan pembuatnya kalau misalnya mentega pakai lemak hewani, mungkin kalau misalnya minyak goreng pakai lemak nabati. Oke. Mentega apa gimana? Mentega mah iya. Mentega sama mentega kan pada tuh kalau yang cewek-cewek mungkin suka bikin kue atau buat perekat bikin roti sama minyak goreng apa bedanya? Kalau minyak goreng mah Bu, lemaknya itu tak jenuh, tapi kalau mentega itu lemaknya jenuh. Sumbernya sama-sama nabati ya, bukan dari hewan. Kalau dari hewan mahal sekali harganya. Kita lihat harga mentega kan murah. Paling mahal, itu pernah paling mahal 10.000 lah yang model saset pipih itu. Tapi nggak pernah lebih dari itu. Dan sama-sama berasal dari nabati. Tadi Rizal bilang apa? Dari lemak? Lemaknya, kalau mentega itu lemaknya jenuh, kalau minyak goreng itu lemaknya tak jenuh. Iya, betul sekali ya. Dia jenuh. Nah, sebenarnya itu hasil dari sisa, tapi bisa dijual lagi ya sama pengusaha. Namanya juga pengusaha harus bisa memanfaatkan produknya dengan baik. Betul. Dari tadi ulang lagi Rizal, kalau mentega apa? Lemaknya jenuh, Bu. Jenuh, betul ya. Kalau jenuh itu berarti rasanya lurus. Kalau lurus ini modelnya, jadi dia lebih padat. Kalau padat, maka dia posisi struktur karbonnya, rantai karbonnya itu akan dekat-dekatan. Kalau dekat-dekatan maka dia fasanya akan padat. Makanya dia modelnya padat. Sedangkan kalau minyak goreng itu cair. Kenapa? Karena di dalamnya sebenarnya yang jenuh juga ada. Karena dia komposisinya kalau minyak goreng yang dari minyak sawit yang kita punya di Indonesia itu adalah minyak dari asam palmitat. Palmitat itu jenuh dan juga asam oleat. Oleat ini yang ini tak jenuh. Nah, tak jenuhnya dikombin dengan palmitat membuat dia stabil, makanya dia selalu cair pada suhu kamar. Gitu. Jadi bentuk ini sebenarnya menarik ya. Akan berpengaruh kepada sifat fisik, titik-leleh dan lain sebagainya. Makanya mentega itu rata-rata ya pasti padat karena isinya apa?
asam stearat dan juga palmitat. Kebanyakan itu. Karena dia jenuh C18 yang jenuh dan juga C16 jenuh. C18 0, C16 0. Nanti kita lihat bentuknya lebih kelihatan lagi. Nah, ini kalau dia makin banyak kayak ini, makin banyak rangkap tadi seperti yang saya bilang, dia akan semakin mudah untuk reaktif, maka pasti cair. Bahkan sensitif sekali dengan suhu sehingga menyebabkan yang namanya gampang sekali bau. Makanya kalau minyak aja ya, minyak goreng kalian pakai untuk memasak itu kan suhunya tinggi ya, di atas 200. Lama-lama disimpan lama dia juga bau tengik. Benar nggak? Dan warnanya juga jadi coklat tua. Kenapa seperti itu? Karena dia mengalami cracking, pemutusan, kemudian di dalamnya juga ada tak jenuhnya dan otoksidasi. Akhirnya menjadi bau minyaknya. Rusak strukturnya. Nah, ini dia. Jadi kalau palmitat ini lurus rantainya. Kalau tak jenuh dia jadi bengkok. Nah, jadi kalau modelnya dia bersusun karena dia dalam trigliserida ya. Nah, ini gini, 1, 2, 3 gitu ya susunannya. Itu akan membuat dia menjadi cair karena ada rongga-rongganya lebih luas. Sedangkan kalau yang palmitat lurus dia akan rapat-rapat. Nah, rapat-rapat berdekatan maka menyebabkan dia menjadi padat. Gitu. Semakin banyak rangkapnya, lihat makin bengkok. Nah, ini bengkoknya lumayan tajam, ini juga ada bengkoknya gini. Nah, ini jenis asam-asam lainnya yang di bawah. Jadi pasti kalau ada yang bengkok-bengkok gini, dia akan menyebabkan fasanya menjadi cair. Kalau bengkoknya lebih banyak lagi, tadi bahkan modelnya arachidat ini ada 4, dia akan mudah sekali otoksidasi. Jadi kalau mau dibuat biodiesel, jelek. Akan cepat rusak, sangat merusak. Kalau masih rangkapnya 1 masih oke, tapi kalau banyak itu akan cepat sekali dengan pemanasan. Sementara kalau bahan bakar kan dibakar ya pada suhu yang panas, suhu yang tinggi sehingga dia akan cepat rusak. Nah, ini ada dulu sempat belajar ya, ada cis dan trans. Nah, ini model kalau trans seperti ini, cis seperti ini. Oke, kita tidak lebih dalam untuk ini, tapi luarnya sajalah untuk organiknya. Kita lihat, gugus alkil asam lemak yang tadi itu adalah merupakan hidrokarbon sebenarnya. Karena rantainya kan hanya CH ya. Hidrokarbon yang kemarin kita bahas isinya bahan bakar apa? Ini adalah gugus hidrokarbon yang ada di minyak bumi, di BBM. Jadi asam lemak adalah hidrokarbon, tapi ada kontaminasinya apa? CO2 di salah satu ujung rantainya. Coba kalian lihat di sini. Ini ya. Ini ada CO2-nya, yaitu yang ini kalau saya tunjuk yang ini. Nah, ini ada CO2-nya. CO2 ini yang tidak diinginkan. Karena kalau hidrokarbon kan kemarin kita sudah bahas hidrokarbon isinya apa? Parafin ya. Parafin itu apa? Hidrokarbon isinya apa? Ya, hidrokarbon. Bahan bakar kita isinya apa? Dari gasoline, bensin, gasoline atau bensin, kemudian diesel, dan kemudian juga aftur. Isinya apa? Hidrokarbon. Hidrokarbonnya parafin, ada juga olefin ya. Parafinnya CN H2N plus 2. Kan nggak ada oksigennya. Nggak ada gugus pengotor CO2-nya. Ini CnH2n plus 2 atau CnH2n, ataupun juga bentuk siklonya, ataupun gugus rantai lurus yang ada alkil-alkilnya. Kemarin angka oktanas yang makin tinggi jika apa kemarin angka oktan? Masih ingat? Semakin banyak metilnya ya, makin banyak cabangnya makin bagus. Nah, sedangkan kalau minyak yang dari sumbernya terbarukan atau minyak nabati, itu apa? Punya terkontaminasi karbon dioksida di salah satu ujung rantainya. Jadi dia ada CO2-nya. Karena ini asam lemak merupakan sebenarnya sumber daya yang paling menggiurkan bagi pembuatan biohidrokarbon atau hidrokarbon terbarukan. Contoh,
asam palmitat. Asam palmitat seperti yang saya sampaikan ini salah satu kandungan terbesar di minyak sawit C16. Prosesnya diapakan? Dilakukan dekarboksilasi. Apa itu dekarboksilasi? Mengambil gugus karbon dioksidanya. Jadi si COO-nya diambil. Dekarboksilasi. Jadi yang ininya diambil. Nah, si CO2-nya ini diambil. Keluarlah dia ke sini. Nah, menjadi CO2. Sisanya apa? Seperti hidrokarbon C15H32 di sini. Masih ingat pentadekana ini adalah unsur yang baik di dalam apa? Kalau di bahan bakar kemarin? Di dalam? Solar, betul sekali. Ini sangat diinginkan pada solar. Solar adalah rantainya modanya di C15. Nah, makanya orang akan pakai untuk di solar. Kalau biodiesel, apa biodiesel? Kalau biodiesel itu fame. Masih ada gugus apanya? Karboksilatnya masih ada. Nanti kita lihat model fame. Itu tidak diinginkan terlalu banyak. Makanya sekarang kita sudah sampai di B35 ya. Kalau solar, kalian udah belajar kan ya untuk biodiesel ya? Betul? Biodiesel masih sudah kan? Sebelum tes? Halo, biodiesel? Sudah? Kemarin udah belajar biodiesel belum? Sudah ya. Nah, biodiesel itu fame ambil meter ada oksigenatnya. Makanya tidak pernah mungkin dia 100% dicampur ke mobil yang ada saat ini, ataupun kendaraan-kendaraan yang ada saat ini, ataupun ke pembangkit-pembangkit yang masih bermesin genset. Kalau saya ketemu orang-orang di pembangkit yang tenaganya masih pakai diesel di PLTD, mereka sangat mengeluhkan dengan adanya B35. Makin besar biosolarnya, makin trouble. Kenapa? Mungkin dari segi renewable-nya bagus, tapi membuat mampet filter di genset. Itu. Karena ada apanya? Ada oksigenatnya salah satunya. Itu. Sedangkan kalau kita buang ini, hilangkan si CO2-nya dengan dekarboksilasi menjadi C15H32, nggak ada oksigen, jadi nggak ada masalah oksidasi, masalah dia nggak sesuai dengan bahan bakar fosil yang ada sekarang. Nah, ini udah kompatibel sekali dengan mesin-mesin yang sudah existing yang kita miliki di kendaraan. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak usah 100% full, kalau dia selama nggak ada CO2-nya itu aman. Kemudian di sini hidrogenasi total. Cara keduanya adalah hidrogenasi total. Bagaimana hidrogenasi total? Dikasih hidrogen. Nah, dikasih hidrogen ya. Dikasih hidrogen, kita lihat. Gimana dikasih hidrogen? Jadi ini yang kita buang apanya? H2O-nya. Jadi nanti ininya akan hilang. Kasih hidrogen ya. Jadi unsur oksigennya nanti akan keluar di sini. Nah, makanya C15-nya menjadi C16 ya. C16, C15H31COOH, COOH adalah gugus karboksilat, menjadi C16. Ya, 15 tambah 1 C16 H34. H34-nya disumbang dari apa? Karena C16H34 ini adalah parafin ya, atau alkana. CnH2n plus 2 itu alkana. Jadi CN, N-nya 16, H2n32 plus 2, C16H38 ini juga unsur penyusun solar. Unsur penyusun solar. Nah, hanya kan dia butuh ya untuk kestabilan, maka dihidrogenasi dengan 3 hidrogen. Sehingga ini reaksinya menjadi setara. Gitu. Kakak sangat diinginkan sekali untuk minyak lemak kalau mau dikonversi menjadi bahan bakar yang seperti bahan bakar existing dari fosil.
Ditambah porsi asam lemak yang ada dalam minyak lemak itu berjumlah berapa? 85-90%. Dan Indonesia kaya akan minyak lemak, akan minyak nabati. Salah satunya yang terbesar kita suka saingan sama Malaysia, kadang Malaysia nomor 1, kadang Indonesia nomor 1 untuk minyak sawit. Karena di sini dia bisa dihilangkan kontaminan, dalam tanda kutip kontaminan CO2-nya itu bisa dikeluarkan. Bedanya kalau jalur dekarboksilasi dia jadi C15, C-nya 1 diambil dikeluarin jadi CO2. Kalau jalur hidrogenasi total berarti ditambahkan hidrogen, maka kita perlu hidrogen. Nah ini C-nya tetap diambil, maka C-nya akan tetap 12, H34, H2. Bisa 2 jalur ya. Nah, parameter pentingnya ada istilah namanya angka penetralan. Angka penetralan ini adalah banyaknya KOH untuk pernah nggak uji melakukan ini? Untuk menetralkan atau menyabunkan 1 gram asam lemak. Jadi misalnya kita punya 1 asam lemak, itu kita dikasih KOH maka jadi sabun ya, jadi sabunnya RCOOK. Kemudian ada angka penetralan. Kalau angka penetralan menunjukkan berat molekul asam lemak. Jadi kalau minyak nabati itu ada asam lemak bebasnya, yaitu asam lemak yang sendiri-sendiri, ada juga trigliseridanya. Bedanya apa? Kalau ini trigliserida. Kalau cuma sendiri-sendiri, putus-putus ya, satu itu berarti asam lemak. Mungkin nanti yang perancang pabrik kalau bikin pabrik biodiesel nanti harus akan lebih jelas untuk hal ini ya. Misalnya pabrik biodieselnya dari trigliserida, ini harus dihitung MR-nya tergantung alkilnya apa dan lain sebagainya, sehingga bisa dihitung produknya akan berapa persen untuk konversinya. Oke. Nah, jadi kalau angka asam itu untuk menunjukkan asam lemak bebas, tapi akan sama dengan angka penyabunan dan angka penetralan kalau di asam lemak. Kalau di trigliserida beda lagi. Lalu juga ada istilah angka iodium. Kalau angka iodium ini adalah banyaknya iodium untuk diabsorpsi 100 gram asam lemak. Jadi intinya ukuran kandungan berapa banyak ikatan rangkap di dalam asam lemak. Berarti ini berlaku untuk apa? Asam lemak yang tak jenuh ya. Berarti kalau asam lemak jenuh, berapa angka iodiumnya? Ya pasti 0, kadang nggak ada ikatan rangkapnya. Itu jadi pengujiannya angka iodium, angka asam, angka penyabunan. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada, nah, ini jenis-jenis, ini nama populer, ini nama jenisnya ya. Akrilat itu asam oktanoat, dia C8, terus ada O-nya ya. Karena ini asam karboksilat, waktu SMA kan belajar ya. Asam karboksilat itu jenisnya COOH. Sedangkan penamaannya OAT di belakangnya. Dodekanoat. Kalau parafin, kayaknya kalian nggak ada belajar ini ya, kimia organik. Harusnya ada kimia organik 2 SKS. Dodekan untuk merimai kembali waktu SMA. Dodekan, tetradekan, heksadekan. Nah, ini yang kuat itu kalau dia karboksilat. Ini rumus molekulnya, ini MR-nya. Kemudian apa angka penyabunannya? Seberapa besar dia bisa dibentuk menjadi sabun. Kalau dulu waktu tingkat 1 ada praktikum bikin sabun nggak? Ada ya di kimia fisik ya? Kalau dulu saya waktu praktikum masih ada, karena saya juga ini ya. Kalian ada nggak praktikumnya bikin sabun kimia organik mungkin atau sintesis organik anorganik? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Jadi saya masih kalau dulu saya praktikum bikin sabun, jadi kebanyakan KOH-nya atau NaOH. Kalau sabun cair itu bedanya sabun cair sama sabun padat apa? Ini harusnya orang kimia harus tahu sabun itu ya. Nggak ada ya, padahal itu praktikal sekali bisa masuk bikin KKM, bikin sabun yang inovatif apa gitu. Kalian
Kalian pakainya sabun cair atau sabun padat? Cair, Bu. Cair, Ibu. Cair, nah tuh. Apa bedanya sabun cair sama sabun padat? Ada unsur sulfatnya, Bu. Ada sulfatnya. Oh, yang lain lagi? Kalau sabun padat aku pakai NaOH. Kalau sabun cair pakai KOH. Betul sekali. Nah, luar biasa nih. Tuh, pembuatannya. Jadi kalau sabun cair itu pakai bahasanya adalah KOH. Kalau sabun yang padat, sabun batang dan lain sebagainya, asam lemaknya sama tapi pakainya NaOH. Itu bedanya ya. Dan ditambah unsur lain tapi unsur utamanya itu. Makanya di sini kalian bisa lihat kalau penyampaian dipakai KO. Di sini untuk angka penetralan pakainya KO. Nggak ada ya, tapi saya kebanyakan bikin bahasanya, jadi sabunnya bukan ngebersihin, malah tangannya jadi gatel. Dulu aku kurikulum tingkat 1. Ternyata udah nggak ada lagi sekarang ya, waktu bikin sabun. Oke, baik kita lanjutkan di sini. Ini MR-nya yang punya benar, ini titik leleh, titik normal, ini densitas, dan juga ini nilai energinya ya, nilai kalor pembakaran foto. Selain bersifat asam, kan ini namanya asam lemak, jadi pasti asamnya jadi apa? Korosif. Khusus asam karboksilat ini korosif. Asam lemak jenuh yang paling umum tersedia dalam wujud padat. Kalau jenuh itu jadinya padat pada kondisi kamar. Gitu. Kalau kalian lihat makanya suka lihat itu yang suka beli ini minyak kelapa. Ada yang orang Ciamis, ada orang Ciamis suka kenapa ya? Minyak kelapa yang ada di supermarket biasanya dalam padat ya, suka lihat nggak? Nanti kalau dipakai buat goreng jadi cair gitu. Ada yang suka pakai minyak kelapa? Bukan minyak kelapa sawit ya, minyak kelapa relatif lebih mahal gitu. Betul mahal ya harganya karena ininya susah. Nah, Barco mereknya yang banyak. Nah, di supermarket itu merek Barco. Nanti kalian lihat ya kalau main-main ke supermarket. Biasanya pas jual di dalam kondisi dadat, ada yang dalam dadat. Karena terlalu lama atau terlalu dingin. Kenapa? Karena minyak kelapa itu biasanya banyak unsur jenuhnya. Ya, minyak kelapa pendek. Kalau minyak kelapa sawit cair yang biasa kita pakai untuk goreng cireng dan goreng yang lainnya, itu C16 sama C18. Kalau minyak kelapa itu C12, C14. Dan jenuh, makanya dia padat dalam suhu kamar. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang ini kalian perhatikan, ini adalah yang rangkap-rangkap ini yang tajam. Kalau yang ini tadi yang ini yang jenuh ya. Jenuh tidak ada rantai rangkapnya. Nah, ini nilai-nilai angka parameternya. Kemudian kalau yang tajam bisa dilihat di sini. Kalau tajam berarti ada angka penyambutan di sini ya, untuk menetralkan angka penyambutan itu untuk mengetahui jumlah ikatan rangkapnya. Ini boleh lihat 100, makin besar, lihat di sini linolenat 274, poliuretanat 274, berarti banyak ikatan, lebih banyak ikatan rangkapnya. Kemudian lihat di sini asam-asam titik-titiknya, makanya di sini juga kecil ya. Kalau lihat 0,5 derajat Celcius ini yang oleat yang masih oke di 15 derajat. Kemudian di sini kita bisa lihat asam sulfat jenuh itu mudah terdegradasi karena oksisidasi karena dia tidak stabil gitu. Makanya kalau buat biodiesel lihat dulu bahan bakunya. Kalau banyak jenuhnya dipastikan biodieselnya nanti akan jelek, akan cepat rusak gitu. Waktu itu sempat ramai kampanye minyak darat, ternyata hanya kampanye ya untuk politik. Sebenarnya minyaknya jelek, yang kasihan adalah petaninya. Karena petaninya yang mana malah jadi petaninya yang paling dirugikan ya. Lewat kampanyenya mengganti dia, tinggal ditinggalkan.
Oke, kita lihat di sini ini adalah komposisi. Nah, apa sih isinya minyak lama? Kalau minyak lama atau minyak nabati isinya adalah kriteria-kriterianya, bukan dalam bentuk satu asam lemak. Nah, contoh ya, ada minyak kelapa, ada minyak inti sawit. Jadi sawit itu selain dari tandan buah segar, ada intinya juga, inti kernelnya. Itu ada minyaknya juga. Jadi banyak banget ya. Selain TBS-nya, tandan buah segarnya, intinya juga ada. Bedanya kalau minyak inti sawit, rantainya lebih pendek. Kita lihat di sini, dia minyak kelapa. Minyak kelapa itu paling banyak laurat. Laurat itu sangat bagus, kandungan yang sangat bagus untuk kulit ya. 43-53% ya, minyak laurat. C12 titik di belakang jumlah karbonnya itu menunjukkan jumlah rangkapnya. Nah, kalau di sini tadi saja 12 berarti dia tidak punya ikatan rangkap, makanya dia cenderung lebih mudah padat. Kemudian mirasta C14 dan 0, berarti dia juga jenuh, makanya bentuknya agak padat. Kemudian lihat minyak inti sawit ini sama minyak kelapa, 40-52% laurat. Nah, ini dasar. Kemudian kita lihat di sini apa lagi? Minyak di bawah ya, sedikit minyaknya ya. Kemudian minyak sawit. Nah, minyak sawit banyaknya di palmita. Palmita 30-48. Kemudian di oleat ada yang rangkapnya yaitu oleat, maka dia menjadi cair. Nah, ini 38-44. Bahkan dia punya kandungan omega berapa tadi di oleat? Omega 6 ya, oleat berapa tadi? Ini oleat itu ya, omega 6. Nah, lihat ini, kemudian lihat minyak nyamplung, ada minyak nyamplung. Jadi kayak akan minyak kayak Arabnya, kalau bicara di area Arab sana itu kayak akan minyak yang fosil besar sekali, paling banyak, makanya raja minyak dari area Arab ya, kaya sekali mereka dengan minyak. Sedangkan kalau Indonesia kayaknya dengan minyak nabati. Jadi minyak-minyaknya kita diperkirakan kalau dibandingin Arab, area Arab itu hanya paling 4% lah, mereka banyak sekali. Nah, di sini oleatnya yang bakal nyambung, oleatnya banyak. Jadi ada jelek nih kalau dibuat biodiesel. Kenapa? Terlalu banyak rangkapnya. Sedangkan yang jenuhnya sedikit. Kemudian sama untuk jaga dari ini yang sangat nyambung untuk bikin biodiesel. Gak bagus. Kenapa? Oleat banyak, bahkan yang oleatnya banyak ini rangkap. Semakin banyak rangkap, dia semakin gampang untuk otoksidasi. Apalagi ini kanola. Pernah lihat minyak kanola ya di supermarket ya? Harganya di atas 100.000 untuk 1 liter. Mahal sekali. Tapi kalau kalian pergi ke ini yang area Eropa, itu malahan murah. Karena banyaknya itu minyak matahari, kanola, lalu kemudian minyak wijen itu kalau di kita sangat mahal sekali, kalau di luar murah karena di sana sumbernya itu. Tapi kalau sawit di luar negeri ya sekali-kali mereka jadi bangga kalau pakai produk-produk yang consumer good itu sumbernya dari sawit. Karena mahal di sana. Kalau buat kita murah karena di sana banyak. Ya, kemudian kita lihat lagi nih, ada kapok, ada kof, ya, ada biji kapas, ada kedelai. Kalau kedelai banyak ya, ada banyak oleat. Nah, kedelai itu bagus karena banyak omega 6-nya. Ini bagus kalau untuk dimakan ya. Kalau biodiesel nggak bagus, tapi kalau dimakan bagus karena banyak omega 6 ini. Kemudian ada juga biji karet. Karet itu salah satu tanaman yang bagus sekali. Mungkin ada ayah ibunya yang punya usaha penanam karet. Beberapa tahun yang lalu ada nih. Orang tua saya ada usaha perkebunan karet. Jadi karet itu sangat bermanfaat dari pohonnya, kayunya, apa lagi dari getahnya. Dari getahnya kemudian bijinya ada minyaknya. Ini isian ya. Kemudian ada kemiri, tapi kemiri mahal. Nanti saingan sama yang bikin dandang ya, bikin buat ini kesuburan kepala.
Kemiringan. Kemiringan ini tidak diingatkan kalau untuk biodiesel ya. Karena polyuretannya banyak sekali ya. Polyuretan itu modelnya segitiga tadi ya. Sama tidak. Lalu ada minyak untung di bawah lagi minyak untung besar sekali polyuretannya. Nah, bisa dilihat di sini iodine-nya juga besar, ini angka penyambungannya juga besar. Oke, kalian coba tugas kelompok oleh cari lagi ya selain yang di sana komposisi minyak nabati yang ada di Indonesia. Misalnya apa? Saya dari Padang, kalau di Padang itu terkenalnya tanaman apa ya? Saya lupa yang ada minyaknya. Ada di yang tapi misalnya kalian yang dari daerah Sumatera atau dari daerah Jawa Barat kalian lihat minyak nabati di luar ini lalu komposisinya apa saja itu tugas kelompok kuning ya. Satu kelompoknya 5 sampai 6 orang, tapi tiap kelompok dari kelompok ini diusahakan tidak boleh sama. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini ada angka penyambunan. Tadi angka penyambunan adalah untuk menyambungan. Angka penyambunan untuk membuat sabun. Jadi asam lemak bisa dibuat sabun. Trigliserida juga bisa dibuat sabun. Trigliserida berarti ada 3 asam lemak. Tapi kalau asam lemak akan sangat mudah dan cepat dibuat sabun karena hanya satu saja ya. Tidak ada unsur gliserolnya tadi. Kemudian ini angka iodium asam lemak dari jenuh. Nah, karena jadi ada angka iodium ya. Ini metode untuk angka iodium which is. Kemudian kita lihat di sini untuk gliserida atau minyak lemak atau lemak atau kita kenal dengan minyak nabati bujanya betul. Angka asamnya sama dengan angka penetralan, tapi tidak sama dengan angka penyambunan ya. Kenapa? Karena kalau angka asam bicara mengenai asam lemak bebas yang tersedia di dalam gliserida, tersedia dalam minyak nabati. Jadi minyak nabati itu ada asam lemak bebasnya, nanti ada trigliseridanya dan ada lain-lain nanti kita bahas. Kemudian angka asam sama dengan angka penetralan. Yaitu banyak angka yang digunakan untuk menetralkan 1 gram minyak atau lemak ester. Ini unsur jadi ini ya. Ukuran kadar asam lemak bebas di dalam minyak atau lemak di dalam minyak nabati. Kemudian ada juga bahan tak sabun dan non sabun monomers yang dalam ukuran banyaknya komponen talah dalam air. Soal minyak atau lemak sabun. Jadi ada bagian monomernya yang monofosfolipid. Apa saja nanti kita lihat bisa. Nah, ini dia. Sterol. Pernah dengar sterol? Sterol itu adalah contohnya kolesterol. Nah, kolesterol ini kalau di dalam tubuh dari segi medis bagus. Kenapa? Karena dia tidak bisa diserap di dalam darah, menyebabkan penumpukan, menyumbat, sehingga menyebabkan orang stroke. Gitu ya. Kolesterol tinggi, peredaran darah jadi lancar. Ini lemak jahat orang sebutnya. Tapi sebenarnya sterol ada yang lainnya. Ada tokoferol, sitosterol. Nah, sitosterol itu bukan penyebut ya. Tokoferol ada alfa-tokoferol, beta, gamma dan juga ini delta ya. Lalu juga ada karoten, lalu ada fosfolipid. Ini unsur-unsur minor di dalam minyak nabati. Nah, di sini tokoferol itu sebenarnya tokoferol itu yang kita kenal dengan vitamin D. Ada yang pakai vitamin D? Vitamin D ini adalah salah satu antioksidan yang orang sangat cari. Kenapa? Karena menyebabkan awet muda. Karena awet muda itu jangan mudah teroksidasi. Makanlah tokoferol. Jadi ini biasanya sangat mahal harganya. Nah, ini komponen minor juga dari minyak nabati yang kita punya minyak sawit. Jadi kalau mau diekstrak, nah kita dapat duit banyak. Boleh agak KPR ya, bagus. Hanya ada ekstraknya hanya agak susah. Tapi kalau bisa didapatkan bisa komersil jadinya bisa dijual. Karena ini kandungan penting untuk tokoferol. Kalau kolesterol orang nggak mau ya. Kalau tokoferol orang nggak mau.
Kita bahas satu ya. Fosfolipid ini ada di semua lemak dan minyak lemak. Tadi modelnya ini fosfolipid. Ada macam-macam istilahnya. Sulit lah ini banget ya. Rendah pada lemak hewani. Kemudian berfosfor seperti fosfolipid ini dijadikan kenapa? Karena kalau ada bahan bensin dia menyebabkan terbentuknya katarak fosfat. Jadi ini tidak diinginkan. Fosfolipid tadi dihilangkan dengan refining dari minyak. Mungkin kalian ada yang kerja-kerjanya di industri oleochemical, di pabrik minyak goreng selalu ada ya. Berkali bahkan setelah saya KP ditawari itu yang anak-anak KP-nya kamu mau kerja di sini nggak? Terus kamu mau kerja di bagian apa? Bahkan sampai ditanya gitu tahun-tahun lalu. Kemudian kita lanjutkan di sini senyawa terpen. Senyawa terpen ini contohnya ada karet. Ini adalah vitamin A. Jadi kalau masuk dalam tubuh terputus menjadi dua vitamin A ini sangat dibutuhkan. Dan minyak sawit kita kaya akan alfa-letoin dan beta-letoin warnanya merah. Sedangkan kepala kita sudah diberi topping kalau minyak yang bagus itu warnanya apa? Jernih benar ya. Semakin jernih semakin bagus. Adalah salah kaprah. Merah-merahnya itu bagus karena mengandung vitamin A. Gitu. Sterol tadi yang sterol ini terpen. Terpen penyusun utama bahan tak sabun dalam kebanyakan minyak lemak, kemudian juga dihilangkan dalam proses refining dari crude palm oil menjadi minyak goreng. Kemudian ada yang tocoferol, ada tocoferol bisa lagi 50 dan potrienol. Ini adalah vitamin itu biasanya masuk dalam apa? Di dalam perawatan wajah ya. Sekali-kali vitamin yang punya produksi lumayan ya. Kemudian ada yang pakai atau untuk kulit, kemudian untuk vitamin yang makan. Ini sangat tinggi sekali manfaatnya karena antioksidan. Kalau di lemak hewani hampir nggak ada, gitu. Tapi banyak lemak nabati. Minyak produk konsumsi mengandung 80% dari total semula, jadi kurang 20%. Ini dia model tocoferol yang kita kenal di dalam ini. Nah kita lihat banyak mana sih tocoferol yang tadi kalian untuk melakukan PPM karena PPM besar lagi ya mengekstrak vitamin E dari minyak nabati. Sama-sama penting sebagai vitamin, tapi khusus rokokrienol ini memiliki bahan yang amat tinggi untuk memelihara sistem kardiovaskuler yang sehat. Tahu sistem kardiovaskuler? Ada yang tahu? Sistem peredaran darah ya. Jadi kalau peredaran darah itu pasti rasa truk otak, kemudian tiba-tiba bisa henti jantung dan lain sebagainya. Yang serem-serem. Nah, kita lihat minyak-minyak yang kita punya. Ada sawit, ada padi, ada gandum, kelapa, minyak sawit, dan lain zaitun. Zaitun kita nggak banyak. Zaitun malah nggak punya loh tocoferol. Coba lihat kandungan apa yang kandungan tocoferolnya yang paling banyak dari daerah ini? Apa? Ada yang bisa jawab? Yang tocoferol dan tocoferol yang paling banyak apa? Wah, itu banyak tidur ya. Minyak apa yang memiliki tocoferol dan tocoferol yang banyak? Inti sawit. Ini sawit tuh sekali sawit itu untuk tocoferol. Kemudian untuk potrienol yang paling banyak di Sawit. Lihat ya. Nah, ini banyak makan. Bukan makan minyak itu ekstrak ya. Jadi ekstrak dari minyak sawit memelihara kardiovaskular dan juga
itu kan produk-produk yang sampai bisa diekstrak seperti ini kurang ya, banyaknya jualan produk-produk dari luar. Oke, pabrik minyak goreng, siapa yang bikin pabrik minyak goreng? Ada? Nggak ada ya, BPKP ada? Kayaknya ini kita juga nggak ada di tahun-tahun ini. BPKP ada? Atau yang BKM bikin pabrik minyak goreng? Iya loh, goreng. Ada ya? Oh, nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Walaupun oil and gas itu menarik, tapi minyak goreng itu menarik. Karena ada resource-nya banyak dan dari diekspor. Kita lihat ini, jadi ini minyak sawit mentah, crude oil, biasanya dihilangkan itu 3 minggu dulu, yaitu menghilangkan yang isinya fosfolipid. Nah, ini 3 minggu. Kemudian dia di bleaching, tadi warnanya merah, karena ada karben, ada alkaloid itu bagus ya. Salah satunya, ada yang lain itu dicacakan. Karena kalian lihat aja di supermarket, kalau ini makin mahal, 2 kali ringan, 3 kali ringan. Itu bleaching. Kemudian yang ketiga adalah hilang bau dan juga asam bebas. Kalau ada asam bebas, dia akan rusak. Kemudian setelah asam bebas itu dikasihin asam bebasnya ini. Pound fatty acid kalian dengar? Berapa kali saya penelitian dengan menggunakan pound fatty acid PFAD, dan saya lihat aja di Google juga ini teman-teman lihat ya. Bentuknya ada padatan. Tapi kalau kita dilelehkan nanti dia leleh di 160 derajat. Kemudian di sini hasilnya namanya RDPO, yaitu refined vegetable oil atau minyak sawit mulus. Kadang dia akan difraksionasi, tapi nggak selalu dilakukan fraksionasi. Fraksionasinya pendinginan, yaitu 15 sampai 18 derajat, menjadi RBDP aerin dan juga RBDP polein. Ini dia. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah yang potensial minyak mama. Jadi nanti kalau yang tadi apa aja Bu, minyak nabati kalian lihat di sini yang ada di depan posisinya, kalian bisa cari di sini. Dan ini kadar minyaknya lumayan banyak tuh, kelapa pasar. Makanya kelapa potensial sekali. Tapi kita lihat reaksi kaitan dengan dalam link teknologi energi. Yang pertama adalah alkoholis, yaitu metanolis. Nah, dijadikan metanol. Apa ini? Paling kanan. Yang paling kanan. Kita mana? Ayo, paling kanan kita mana? Biodiesel. Ini adalah biodiesel yang paling kanan. Jadi apa yang terjadi? Gugus dari gliserol, yaitu ini ya, coba kita lihat. Dikasih metanol, maka yang RCO ini ya RCO ya. Ini kan RCO. Dikasih apa? Dikasih metil dari metanol. Nah, ini label dari metanol ada 3, butuhnya 3 karena nempelin ini satu ke sini, kemudian satu ke sini, kemudian satu ke sini dia estilen metil sedangkan ini lepas cuma dengan OH-nya di sini, dia diambil ya OH-nya, kemudian ini menjadi gliserol. Itu kalau itu ada di biodiesel ya. Kalau ada di biodiesel enggak? Waktu kita ingat satu. Sintesis
dengan emailnya nih. Nggak bikin juga. Halo? Paling praktik proses sterilisasi. Iya. Oke, baik. Sterilisasi. Oh, iya. Nah, di sini nanti kalian lihat di papannya, warnanya kuning, ini adalah gliserol warnanya coklat. Coklat. Gliserol ini dipakai merubah teman. Waktu boomingnya biodiesel dan banyak, jadi dipakai macam-macam di pangan, kosmetik dan lain sebagainya kayak buat pagi dan lain sebagainya ini aditif dipakai. Kemudian ini dipakai bahan bakar yang kita kenal dengan biodiesel. Ini dicampur ke dalam solar. Biodiesel ini dicampur pada solar yang fosil sampai yang sekarang regulasinya dia 20% yang disebut dengan biodiesel. Yang tidak ada di Indonesia saat ini. Memiliki kuantitas lele dan gizinya itu lebih kecil dari ada asam lemak, lebih aman karena dia nggak positif. Kalau positif kalau positif titik aja dia juga lebih rendah, titiknya lebih rendah, bisa jadi sembur kalau di mesin ada macam kita bahas. Ya kalau positif dia sakit malah cepet di nol-nolnya sehingga bisa dipakai. Nah ini salah satu anak kami tadi kuliah di juga ya. Ya. Ada biasanya minyak lemaknya jadi produk terbaik dari salah satu PT alkohol. PT alkohol kalau kita jual beli apa? Yang dan juga kontennya apa ya? Saya lupa. Sabira ya? Bukan. Betul. ATL dipakai apa? Dibuat di surfan itu dipakai untuk banyak kali area yang ini. Jadi dari minyak lemak itu dibuat ada macam-macam dia. Bisa jalur hidrolisis, bisa jalur melanolisis, melanolisis ini tadi itu bisa elir ester dan metil asam lemak nanti jadi alkohol lemak, alkohol nanti macam-macam. Nah ini alkohol yang lain juga dibilangin langsung. Salah satunya PT yang ada juga kemudian tempatnya dan kayak PT KAO itu produksi ini. Perusahaannya punya PMA gajahnya ya produk bahan-bahannya di Jakarta. Nah itu banyak juga dia diekspor ke luar negeri siapa? Deterjen, sabun, kemudian produk makanan dan lain-lain banyak hal yang menggunakan turunan dari alkohol yang ya baik kita lanjutkan. Ester metil asam lemak ini yang memenuhi syarat-syarat itu adalah bahan bakar yang menambah oksigennya yang dikenal dengan biodiesel. Jadi kalau kalian lihat di contoh solar itu viscositas nematiknya dia 2 sampai 4,5. Nah ini viscositas nematik. Kalau minyak berarti segini, ntar kan ya 37, 22, 24. Tapi ketika dia jadikan emal itu ada lambangnya bahasa Indonesia emal metil asam lemak. Setelah dari biodiesel tadi potong gliserol diganti dengan gugus metil dari tanam turun jadi segini. Lihat bahannya ya. Turun sekali di sini. Nah, tuh. Padahal tadinya bulan. Maka ini cocok kan kalau bicara spesifikasi solar. Termasuk juga angka-angkanya kita bahas angka-angkanya naik angka-angkanya untuk besar. Kanola besar ya. Kelapa sawit juga besar karena dia banyak panjangnya. Yaitu D 11 untuk menjulang
di sana ya, nilai dari angka sana. Nah, di atas 8 kalau secara minimalnya kan 4. Titik uangnya nih solar kurang dari 18, bagus jadi masih jadi 18 jadi masih jadi juga turun, lihat ini turun, kemudian nilai lawannya ini juga jadi naik. Jadi tujuan utama dikonversi jadi digital dari proses autolisis yaitu metanolosis tadi adalah menurunkan viscositas. Kenapa viscositasnya harus kemarin kita bahas minggu lalu mengenai prinsip dari operasi bahan solar mesinnya. Dia adalah cairan yang disemprotkan dalam kening. Kalau terlalu virus nggak bisa disembur dalam kening. Kemudian mendatangkan angka setan. Ya, kemudian berikutnya hidrogenasi. Juga ada ya kalian kalau PPT juga nggak asing mengenai hidrogenasi. Hidrogenasi adalah tujuannya untuk menjauhkan ikatan antara rangkap. Tadi kita lihat, jadi ada yang asam lemak jenuh, ada yang tak jenuh. Kalau yang tak jenuh, ini contohnya glukolit itu dijenuhkan, dikasih hidrogen lapas supaya dia yang ada ini ya di sini nggak lihat kan 19-nya kelihatan di sini yaitu 1731 ini menjadi C1733 yang rangkas ini dikasih hidrogen supaya menjadi jenuh. Kemudian dia di sini juga mengatakan hidrogen ini jadi H3. Tujuannya untuk stabil minyak atau karena gugus tugas rangka darah terutama dari dua oleara itu sangat tidak stabil. Bayangkan kan saya pernah mengambil toko, kemudian dia hanya open paling di 40 derajat saja. Kemudian dia ada masalah naik suhunya rusak menjadi bau dan jadi sangat coklat gitu. Karena sangat tidak karena minyak yang tadi kita lihat adalah asam lemak poliunsaturated. Mudah berpolisasi di panas dan mengalami degradasi oksidasi oleh oksigen ketika tidak penyimpanan. Oke, ini mengenai semakin atau polimerisasi lihat polimerisasi termalnya lihat oleh poliunsaturated paling stabil 1:2,4 dan 170 dari apalagi kalau misalnya ada logam tradisi dari bahan permesinan itu ada C-nya ada SE-nya makin cepat oksidasinya. Lihat dan linolenan tadi lihat 1:98 ke linolenan rangkanya 3 ya. Kalau oleh rangkanya 2 padahal sudah 1, 2, 3. Metode hidrogenasi harus dilakukan hidrogenasi supaya dia rangkap kasih gas hidrogen. Jadi katalisator gas hidrogen pakai PP, platina atau palladium harganya sangat mahal. Coba. Biasanya kita bilang ya platina. Platina diambil ini ya kalau misalnya kecelakaan dikasih PMM itu dia dikasih platina. Maka operasi pada di atas 100 derajat Celcius karena di atas sabar harus pakai kalikel atau pakai kali baja kita bilangnya kalau ikannya rangkap. Makanya kalau ada hidrogenasi di Pertamina itu pakainya katalis minimum nikel molybdenum itu kalian. Ada di sini Pertamina. Ada? Nggak ada. KPI bener ya. Pertamina nggak ada. Pertamina ada. Oh mana. Pertamina ada. Pakai masuk hidrogenasi enggak?
laki-laki atau sambil aja pagi-pagi ini kamu sama mau itu mungkin di bawah juga ada ya. Ini ada juga. Karena rap itu tidak stabil, termasuk rantai-rantai lakukan asam-asam. Nah ini tipe hidrogennya, kalau pakai hidrogen itu harus hati-hati sekali karena ya dari anak-anak dan yang kedua hidrolisis. Kalau hidrolisis dia dari yang sah dipotong-potong jadi asam mana asam ini banyak sekali fungsinya. Tadi udah kita bahas. Atau tertentu bisa diceritakan ada menjadi omega 3, omega 6 atau diturunkan lagi jadi alkohol dan lain sebagainya kalau jadi hidrolisis ya. Ini fokus dari hidrolisis adalah di fase minyak yang lemah, maka keluaran air dengan minyak sangat berpengaruh pada reaksi. Makin tinggi temperaturnya, makin tinggi keluaran air minyak sehingga mempercepat reaksinya. Nah, kita lihat di sini bagian di akhir ya, karena keluarannya lebih besar, maka makin tinggi derajat hidrolisisnya makin tinggi, bikin ada fotokatalitiknya ya, makin banyak dia lepas, makin cepat terkatalisis untuk larut ini minyaknya lalu bagian airnya gitu. Tapi kita lihat berapa lama reaksi hidrolisis? 10 hari saja. Minyak sawit kadar lemak bebas awal 15% dan suhu 100 derajat. Kalau suhunya 100 derajat kita lakukan hidrolisis berlangsungnya 10 hari sangat lambat. Jadi supaya gimana? Menurut termodinamika, kemudian ada neraca energi, perhitungan energinya, termodinamikanya tambahan apa dilakukan di rentang suhu berapa? 240 sampai 270. Nah, supaya airnya ternyata dalam air enggak uap, jangan sampai uap. Kalau uap nanti kontak dengannya susah. Maka tekanannya dibuat jauh lebih tinggi sampai 52 bar bayaran. Betapa bagusnya ini 52 bar ya. Tebal sekali tangkinya nanti kalau tangkinya itu pecah. Reaksi dilakukan di autoklaf. Kalau continue pakai menggunakan hidrolisis ini sudah ada yang menjalankan ya. Ini contohnya yang Master Weller model yang ini dia dikasih apa? Ini ada air yang masuk di hidrolisisnya ya. Kemudian di sini ada lemaknya masuk. Kemudian di sini reaksinya, maka nanti akan menghasilkan asam lemak air kemudian ini ada asam-asam lemak jenuh ini tidak bisa lewat hidrolisis temperatur tinggi. Kenapa nggak bisa? Kalau dia tidak jenuh? Karena apa tadi? Reaksinya ya? Kalau tak jenuh gimana? Masih ingat? Kalau tak jenuh? Waduh, nggak ada yang jawab. Kalau nggak jawab, nggak bisa selesai. Kenapa Hadi? Karena ini strukturnya diangkat. Karena Strukturnya rangkap makanya nggak bisa tajam. Strukturnya rangkap ya. Rangkap kenapa? Jadi nggak bisa di hidrolisis. Kalau rangkap tidak stabil di suhu tinggi tadi ya, di oven saja tadi bisa langsung rusak. Makanya tidak boleh tinggi, malah jadi terpotong-potong, tidak bisa jadi asam lemak. Padahal asam lemak yang sendiri tadi asam lelel sendiri bagus tadi ya. Omega 3, omega 6, omega 9 bahkan dikasih katalisis susu pakai asam fosfona. Tapi sekarang ada dikasih karena warnanya gelap dan untuk limbahnya susah nanti pengolahan limbah katalisisnya ya sih. Naftalen asam fosfat dan fosfona kan asam ya tinggi, makanya ada yang baru adalah pakai enzim yaitu pakai enzim lipase. Lipase ini biasanya ada di biji ya enzim lipase.
hidrolisis di suhu rendah. Ya. Kemudian ini fungsinya macam asam lemak jenuh tadi tidak bisa diperoleh dari iya bisa ya. Maka dibutuhkan pada suatu derajat dan kata-kata alami hidrolisis minyak lemak ini pakai fase terutama yang terdapat dalam biji itu sumber lemaknya sendiri bisa aktif di suhu yang rendah. Suhu rendah kita bisa lakukan hidrolisis sehingga jadi trigliseridanya menjadi asam lemak. Ini contoh keaktifan fase biji minyak. Semakin tinggi biasa saja dia bisa menghasilkan asam lemak bebas sampai 75%. Itu sangat menarik. Ini dari KTP. Pada tahun ya. Oke, sampai sini. Kenapa sangat menarik? Karena kalau kalian lihat ya, kalau kalian beli mau beli asam lemak bebas dan mau beli asam palmitat itu satu suplemen saja. Kalau kalian cek di Aldi itu bisa 3 juta lebih harganya. Karena susah dua-duanya. Kalau minyak nabatinya minyak goreng bisa lebih murah ya. Itu pun aja berapa kan minyak goreng 30-40 ribuan ya harganya. Kalau kita potong-potong menjadi asam lemak kan minyak goreng itu ya asam palmitat sama asam maleat ya. Terus kita mau potong jadi asam maleat sama asam palmitat itu dari 40 ribu jadi 3 juta. Ya, karena prosesnya tadi tidak mudah. Contohnya ini hidrolisis. Pertama kalau untuk asam yang lemak berkaitan. Sebenarnya kita kayak ngomongin produk-produk turunannya. Jadi kalian boleh menginisiasi membuat produk turunan dari resource yang kita punya di Indonesia seluruh dan sebagainya. Selain tadi biodiesel atau biodieselnya bisa dua cara ya, yaitu hidrogenasi dan dekarboksilasi supaya menghilangkan kontaminasi CO2-nya. Karena kalau dikasih biodiesel nggak bisa 100% masuk di mesin kendaraan bertipe diesel. Dia bikin karena ada tetap oksidasi tadi lambat laun. Makin banyak semakin mudah karena ada gennya. Oke, jadi sudah selesai. Silakan ada pertanyaan. Ibu sih tanya untuk tugas yang diberikan. Materinya dulu, kalau materinya. Tidak ada. Oke, silakan. Ya. Untuk tadi tugas dari ibu itu kan ada satu kelompok tadi dari 5 sampai 6 orang. Ya. Dari kelas 3C kan ada 7 orang. Itu kelas tadi campur. 7 orang. Hanya 7 orang berarti begitu ya? Iya, Bu. Dari 2 aja, 4 sama 3 deh. Kalau 7 soalnya banyak kan. Tetap per kelas aja biar gampang ngumpulinnya. Soalnya kalau di drive kan saya buat per kelas ya. Biar gampang ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Tidak ada, boleh tanya apa saja. Maksudnya terkait perkuliahan tapi ya. Ada? Belum ada. Yang lain? Oke, jika tidak ada boleh kita akhiri untuk nanti minggu depan di masa selanjutnya kembali ke jam-jam seperti mulai ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat weekend. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama.